guys, kita Hai. ketemu lagi. Yes. Setelah sekian purnama kita nggak berjumpa, hari ini kita berjumpa lagi. Apa kabarnya? Sehat. Baik. Luar biasa. Yes. Nih sekian purnama nggak ketemu nih. Gimana kabarnya? Dan semuanya oke ya? Oke. Ada sedikit yang berbeda. Kita siapin Oh kopi iya. nih. Oh iya. Tim Embrus. Ada guguknya. Ada Steam cookies. and brew. Agak meriah dikit. Gitu. Kalau Anda mau pengen, ini ada di Depok. Silakan beli ya. Iklan. Iklan. Kita mau bahas apa nih? Ya kalau saya sih kita berterima kasih dulu ya bahwa podcast kita kemarin sudah dikasih komentar Ya. dan rasanya kita diterima dengan sangat-sangat baik. Wih, Thank you. terima kasih. Terus komentarnya apa nih salah satunya nih? Komentarnya berderapa satu. Nah, iya. Yes. Podcastnya keren, menarik. Jadi kita kemarin bicara soal pemuda dan kita dibilang untuk GKI yuk berderap satu. Tentu dong, kalau mau berat saat itu pasti punya tantangan-tantangannya. Ya. Ya. Kira-kira apa nih tantangan GKI ke depan dalam kita berderap satu ini? Ya, kalau kemarin kita masih bicara soal pemuda ya. Pemuda. Pemuda ya. Ketantangan kita terbesar nih adalah pemuda nih, gitu. Ya. Nah, kira-kira gimana nih? Kemarin kan kita baru berpikir, yuk kita satukan nih, gitu Ya. ya. Kira-kira apa yang bisa kita buat supaya pemuda itu menjadi bagian dari gereja saat ini? Iya. Berarti konteks kita kan pemuda dalam situasi kota urban, begitu ya, tantangan-tantangan yang memang dihadapi pemuda-pemuda kota nih. Berarti kita tanya sama pemuda nih. Nah, ya paling muda di antara kita. Ya, ternyata pemuda sekarang ini tantangannya mereka kesibukannya banyak sekali ya, karena kegiatan di kampus yang akademis non akademis saja udah menyibukkan mereka gitu, belum ya kebutuhan mereka untuk healing, jalan-jalan sama teman-teman gitu kan. Maka menyempatkan waktu untuk ke gereja ya ini tantangan tersendiri gitu. Dan apalagi mereka butuh satu komunitas yang benar-benar bisa memenuhi kebutuhan spiritualnya gitu. Akhir-akhir ini kan memang kaum muda itu ingin sekali untuk sudah mulai peduli lah dengan sisi spiritual, karena kehidupan sehari-hari sudah terlalu materialis gitu ya, terlalu jasmani, tapi mereka merasa kering di dalam. Makanya di media sosial kan juga tawaran-tawaran untuk membangun spiritual itu kan banyak sekali. Ada yang bisa dilakukan sendiri, ada yang bisa dilakukan rame-rame, ada kelas-kelasnya bahkan. Nah, gereja masa yang sebenarnya tempat untuk membangun spiritualnya ya kurang menyentuh ke sana gitu. Nah, Tapi menarik ya percakapan ini, pemuda itu perlu spiritualitas, kebutuhan spiritualitas itu mesti terpenuhi. Tapi mereka nggak ada di dalam gereja, gitu. Apakah pemuda ini merasa begitu masuk gereja, begini. ini kalau ke mall, wow. Iya benar. Makanya FOMO terus ya. FOMO ya. Semarang ini lagi banyak mall baru buka, buka langsung rame. Iya. Saya mencoba ke mall baru tapi nggak berhasil karena parkirannya penuh terus. Apa gereja perlu masuk ke mall gitu ya? Ini juga tuh. Ya. Menarik. Menarik tuh. Jadi kalau gereja sudah publis untuk pemuda datang, belum juga. Nah, gimana kalau gereja yang Mendekati mereka. mendekati mereka? Karena itu tadi ya kan ada kebutuhan bersosialisasi gitu kan. Dari gereja terus mau pergi ya udah kemalaman. Mau jalan-jalan ya semakin malam. Nah, gimana kalau gereja hadir di tempat mereka juga bisa santai bareng setelahnya atau sebelumnya gitu ya. Jadi gimana nih, Pak? Kalau misalnya GKI nih, jalan-jalan ke mall, kita buat ibadah di sana. Keren nggak? Menarik. Tolong kasih komen ya. Komen ya. Aduh. Ibadah bersama Ibadah gitu bersama. ya. GKI sekota Semarang membuka tempat ibadah di mall
sebagai bagian Kasbal GKI di tengah masyarakat urban. Khususnya Kota Semarang yang lagi marak-maraknya hadirnya mall nih ya. Ya, bentuk bermisi jadi ya. Ya. Karena misi kan nggak melulu kita ke suatu tempat yang pelosok gitu, tapi ternyata ada orang-orang yang perlu dijangkau di kota. Nah, bahasa bermisinya kan jadi beda ya, nggak gimana lagi gitu kan. Mesti diterjemahkan. Ya, tentu juga bukan hanya sekedar komen masalah bagaimana kita hadir di mall ya, tetapi bagaimana pemuda-pemuda boleh memberikan komen juga. Apakah gereja selama ini sudah memberikan ruang bagi mereka untuk bertumbuh, menjadi tempat di mana mereka itu mendapatkan sahabat, bahkan barangkali mendapatkan solusi-solusi kehidupan. Ya. Sehingga memang gereja hari ini, apakah terutama GKI ya, apakah memang sudah bisa memberi bukan hanya sekedar memberi apa yang mereka butuh, karena kan GKI mengajak dan terus memberikan kita ini pengajaran supaya kita datang beribadah itu bersyukur. Bukan hanya sekedar menikmati, tapi bagaimana kita ini datang bersyukur dan kita menyembah Tuhan. Memberi diri. Memberi diri. Bukan hanya apa yang saya dapat. Betul sekali, itu yang juga menjadi penting begitu ya. Karena hari ini memang harus disadari bahwa anak-anak muda kita bisa terjebak kepada yang namanya ateis praktis. Nah, ini yang mesti harus jadi concern Apa juga. itu ateis praktis? Nah, itu Pak. Jadi dalam Rahmat yang bisa jawab tuh. dalam kemasan plastik atau kan praktis mudah dibawa. Kemasan kaleng aja, Kemasan kaleng. Promosi lagi. Ya, jadi saya pernah mengangkat ini ya. Jadi ketika bicara ateis, tentu ketika bicara ateis yang sesungguhnya ateis itu nggak mengenal Tuhan, begitu ya. Tetapi ateis yang hari ini ada itu mereka kenal Tuhan, tetapi secara praktis mereka tidak menghidupi Tuhan itu. Bahkan mereka dalam tanda petik ada Tuhan atau tidak ada Tuhan, Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Boksu bener ini. Luar biasa. Luar biasa. Kalau di Daging nggak ini. boleh nesu. Ya itu juga mungkin yang membuat pemuda-pemuda merasa di tengah hiruk pikuk ini mereka merasa sendiri. Padahal kita ada beberapa GKI yang nanti kalau misalnya kita buat begitu kan siap juga mendampingi rekan-rekan pemuda. Lalu kehadiran Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan Anda, baik itu pemuda, baik itu orang tua, siapapun ya. Justru di dalam situasi yang hiruk pikuk begini, kita butuh keteduhan dan hadirnya Tuhan, dan disitulah gereja. Ya, itu percakapan kita yang sebelumnya kan, bahwa karena kita terpisah-pisah jadi udah pemuda di gereja itu sedikit, yang datang makin sedikit. Padahal kita GKI punya banyak sekali. Nggak cuma pemuda yang terdaftar, tapi juga ya dewasa muda terhitung lah sekarang ya. Keluarga-keluarga muda itu juga makin terasing. Keluarga muda hilang banyak dari gereja karena fokus ngurusin anak gitu kan. Tapi ketika mereka membangun keluarga, ngurusin anak juga nggak ada pertolongan. Nggak bisa cerita sama siapa, nggak bisa nanya sama siapa. Jadi kalau ini kan kita berandai-andai nih, kita berhayal nih. Kalau kita mau, kita bukan hanya sekedar gereja menanti orang untuk yuk datang kepada kita, tapi kita perlu hadir gitu kan, menjangkau. Lalu kita tadi ngobrol-ngobrol soal gereja membangun ibadah, tempat ibadah di sebuah mall gitu ya. Itu bagian dari menjawab salah satu pergumulan dan tantangan kita sebagai gereja, di mana anak muda itu mungkin lebih asik ke sana dengan menikmati hiruk pikuknya, tapi lupa untuk beribadah. Nah, kita sediakan kamu bisa main, tapi kamu juga sekaligus bisa ibadah, gitu ya? Bisa juga. Mungkin memang harus kita perhatikan juga ya. Misalnya di Semarang dengan masyarakat yang seperti ini, tapi mall begitu banyak sekarang. Barangkali mall bukan hanya sekadar tempat transaksi jual beli, tetapi mall juga menjadi tempat di mana orang healing. Ya. Maka muncul itu istilah rojali. Rombongan jarang beli. Kalau kirain Rohana. rombongan hanya nanya. Hanya nanya. Ini roh-roh macam apa lagi ini? Ya kan?
Jadi kayaknya ini menjadi satu tempat memang di tengah kepadatan dan kepenatan hidup membagikan itu ya. Tapi di sinilah sebenarnya letak peluang kita juga. Dan ruang keluarga juga kan, Bisa karena jadi. di mall itu ya anak-anak dapat apa, orang tuanya dapat apa. Satu tempat mereka bisa sudah langsung semua dapat ya. Yang mau beli ada tempat makan juga, arena bermain juga untuk anak-anak. Nah, akan sangat baik kalau kita juga bisa hadir misalnya. Jadi artinya kita memaknai sesuatu yang baru, bahwa mall itu bukan hanya tempat untuk bermain dan mengejar kekinian, istilah yang sekarang itu FOMO gitu ya. Bahwa apa-apa harus di mall. Bahwa apa-apa itu harus di mall, tapi kita mau mengatakan pandangan orang sekarang ini mall itu jadi tempat healing. Kadang di tengah keramaian tuh orang merasa sepi, gitu ya. Nah, gereja perlu hadir di sana, gitu ya. Betul. Tapi bukan ini loh ya, bukan memindahkan gereja ke mall tapi kita memberikan ruang, silahkan di sana kita bisa bersekutu bersama, tapi jangan lupa juga harus terdaftar di GKI yang ada di kita. Nah, di sana kita berkumpul, berinteraksi dan bertumbuh bersama. Tapi mungkin itu menariknya ya, bukan cuma mallnya, tapi soal ibadah bersamanya itu. Core-nya tetap di sana. Apalagi bukan gereja bisnis juga. Betul. Dan kita akan membuat secara real bagaimana Tuhan itu pun bisa hadir dalam setiap lini kehidupan manusia dan perkembangan dunia modern sekarang. Bukan cuma di altar tapi di pasar. Gitu ya. Itu istilah mana tuh? Keren. Altar ke pasar. Istilah GKI banget tuh, suka dipakai di khotbah-khotbah. Karena memang pergumulan hari ini kan tidak hanya menyasar segmen tertentu atau usia tertentu. Ini semua saat ini sedang dalam pergumulan. Sehingga kalau gereja bisa hadir dimanapun, termasuk di pasar, itu akan menjadi sebuah ruang di mana kita bisa mempertemukan setiap hati kepada Tuhan. Benar-benar. Asik ya? Asik. Ini pendeta banget deh. Emang kita kesemua kan begitu ya. Iya, dan itulah tantangan modern kita yang harus kita hadapi. Dan dalam tantangan itu tentu kita tidak bisa berjuang sendiri. Di sini dibutuhkan kebersamaan, bukan saja para pendeta, jemaat, majelis jemaat, dan semua aktivis. Kita berderap satu untuk mencapai tantangan itu, bukan buat bendera masing-masing bagaimana, tapi kita bersama-sama. Menarik loh. Bisa jadi ini malah menjadi satu role model. Gitu. Ruang bersama bagi GKI Sesemarang itu untuk hadir. Tidak lagi dengan identitasnya masing-masing, tetapi inilah GKI. Iya, benar. Ya, gimana cara mewujudkannya? jadi bukan prestis kita kejar, bukan soal bisnis gereja, tapi yaitu ruang bersama. Iya, benar. Sehingga benar-benar gereja hadir dan dirasakan, terutama perjumpaan dengan Tuhan. Karena pergumulan kita sama ya. Kita ini gereja GKI yang ada di Semarang ini kan sama-sama punya pergumulan yang sama karena kita ada di tempat di kota yang urban urban, dan artinya pergumulan kita tuh bukan hanya untuk satu jemaat saja, tapi kita semua nih sama merasakan hal yang sama. Yuk berjalan bersama, gandengan supaya tantangan ini bisa kita jawab bersama-sama gitu ya. Podcast kemarin menarik karena kita bicara soal pemuda, dan ternyata ketika kita bercakap begini tanggapannya sangat positif. Thank you teman-teman. Terima kasih. Keren itu. Mantap. Kenapa? Karena semua merindukan mestinya gereja itu satu. Betul. Karena ternyata semangat GKI itu meskipun nggak diajarkan secara harafiah, tapi kita hidupi sama-sama ya. Dari dulu sampai sekarang, GKI selalu ingin menyatu gitu ya. Ingin bukan menyingkirkan perbedaan, tapi ya perbedaan itu dirangkul. Karena biasanya perbedaan dalam gereja itu mudah banget untuk bikin gereja pecah. Betul. Makin kecil lagi, makin banyak. Iya, ini malah menjadi sebuah keunikan, menjadi sebuah kekuatan. Dan jangan lupa teman-teman, misi dan mimpi kita misalnya ini nanti terjadi, kita juga tidak melupakan teman-teman kita yang di daerah loh. Artinya bukan kita bicara Semarang, siapa tahu kebersamaan ini malah bisa membawa
berkat juga untuk rekan-rekan kita yang di daerah-daerah. Ya, ketika pemuda mereka kuliah di kota, terus orang tuanya ngunjungin, ya, nah itu kan bisa bersama-sama. Iya. Tapi kehadiran ibadah bersama misalkan kayak tadi di mall gitu ya, itu kan mendobrak tembok-tembok yang selama ini dibangun. Semangatnya akhirnya kita kunci bahwa GKI nggak boleh lagi terpisah-pisah. Benar-benar harus jadi satu rumah bersama. Kan semangat yang podcast lalu ya. Nah itu pasti dampaknya kan ke daerah-daerah kan pasti akan mengubah gitu. Mereka nggak lagi sendirian, mereka bisa kerjasama kalau itu tadi anak-anaknya ke kota gitu. Jadi kan ini bukan hanya sekedar soal FOMO, bukan hanya sekedar viral, ya, tapi bagaimana GKI menjawab tantangan untuk melihat sebuah kebersamaan itu penting. Betul. Lalu mendekatkan gereja di tengah hiruk pikuk yang bisa membuat kita ini hadir, Anda tidak sendirian. Dan dalam kebersamaan kita bukan berarti kita harus seragam. Ya. Dinamika perbedaan itu menjadi satu warna yang indah. Warna yang indah. Seperti Trinitas. Berbeda, tidak harus seragam, tapi menyatu. Berarti Trinitas yang tak terbatas. Iya. Ini efek khotbah Trinitas. Nggak apa-apa. Berarti menghidupi betul apa yang dikhotbahkan. Tapi kurang lebih kita sepakat berarti karena ada satu masalah GKI sekarang itu temboknya nih makin lama makin menebal nih, satu GKI dengan GKI lain. Kita sebutnya jemaat ya, jemaat yang satu dengan jemaat lain, temboknya makin menebal. Padahal kita sering khotbah, kita harus membongkar tembok-tembok, kita harus melintas batas. Kita harus satu. Tapi tembok antar GKI sendiri malah makin tebal. Nah ini yang harus diatasi. Jadi harus kita mulai dari mana nih? Kita perlu membangun spiritualitas terlebih dahulu supaya yuk kita satu yuk gitu. Karena ternyata jemaat itu anggota jemaat itu sungguh sangat merindukan kesatuan itu gitu. Jadi kalau di dalam podcast kemarin ada komentar GKI berderap satu, itu membuat aku tuh merasa tersadarkan. Oh iya ya. Jadi harapan itu bukan hanya ada di lingkup 1-2 orang yang memikirkan itu, tapi anggota jemaat itu sudah yuk loh satu, kan kita tuh satu rumah gitu. Jadi selama ini kalau kita bicara fenomena gunung es selalu negatif, ini fenomena gunung es yang positif. Ternyata kita hanya sebagian kecil dari orang-orang yang merindukan kebersamaan kita. Ternyata yang di bawah tuh banyak lagi. Kalau kita bisa merindukan ternyata yang tidak bersuara, yang tidak terdengar itu malah lebih lagi. Jadi podcast ini saudara sebagai trigger, ya. Silakan komen, silakan berpendapat, tapi silakan juga diskusikan dan implementasikan di jemaat masing-masing. Kalau mau diseriusin juga silahkan dibicarakan. Jadi suara ini jangan cuma ada di sini. Ini mic-nya udah keren nih. Jadi bukan hanya suara di sini, tapi mesti harus bisa kasih masukan mall mana. Rahasia. Mall mana yang menarik gitu ya. Nggak ada juga, nggak salah juga kalau ada donatur yang bilang, "Wah, kami siapin ruangan," gitu ya, keren juga. Kita bangun mall. GKI jadi punya mall demi membuat ibadah bersama ya. Kalau semangatnya harus. Ya ini kita beriman ya untuk masalah mall di mana sih rasanya ini bukan sesuatu yang terlalu sulit, Tapi yang penting adalah tadi dia pemilik mall. Diam-diam kayak. Tapi yang penting tadi adalah semangat kebersamaan, semangat bagaimana kita hadir dalam segala pergumulan, bagaimana kita ini mendekatkan hati untuk percaya bahwa Tuhan tetap ada dan beserta dengan kita semua untuk semua golongan usia. Tidak hanya untuk pemuda, tetapi juga anak-anak sampai lanjut usia. Katakan amin, saudara-saudara. Apakah kita perlu tos? Mari kita tos. Ya, ditunggu sponsor berikutnya. Bagian itu memang harus ditekankan karena ini bukan untuk GKI-nya sendiri, makin
eksklusif kah, makin prestis. Nanti ada GKI Premium, GKI Heritage. Saya takutnya begitu, bahwa GKI sudah kehilangan ininya, panggilannya dalam tanda petik ya. Ini sudah mulai masuk ke gereja modern misalnya, mencoba untuk tadi kemasannya, ikut tren, ikut pasar enggak ya. Tempatnya di mall. Iya. Bagaimana kita menjangkau dan hadir. Betul. Kalau bahasa marketing itu menjemput bola. Dalam bahasa rohani. Kalau dalam bahasa pemerintahan, one stop, apa itu namanya? One stop service. Service ya. Kalau bahasa teologisnya tadi dari altar ke pasar. Iya, benar. Keren ya. Segala sesuatu sarana. Kata Paulus segala sesuatu diperbolehkan. Tapi kita lihat gunanya apa gitu kan. Jadi memang semua ini alat. Entah di mall kah, entah kita mau berbuat apa, ada persekutuan sekota Semarang kah atau apa, semuanya tetap sarana untuk menjawab tantangan, menjawab kebutuhan, mencapai tujuan. Menjawab kebutuhan, dan yang kedua adalah soal kita mesti harus bersama nih ya. Gereja itu mesti harus satu. Itu kan kita mesti harus terus disuarakan ya. Kalau di gunung es tadi yang di bawah itu, yang tidak yuk bersuara. satu, Iya, gitu kan. benar. Maka ini mesti harus terwujud ya. Nah, kami ini menjawab yang di bawah-bawah itu untuk mau kita blow up ke atas. Dan saling mengisi lah, kan masing-masing GKI punya ininya apa, kelebihannya masing-masing. Karangsaru punya kelebihan apa, mengisi, beringin, peterongan, Gereformen, dan GKI yang lain. Misalkan ada Gondomono, ada Genuk, ada stadion, ada GKI Stadion. Mari kita bisa bersama-sama bergabung. Jadi besok jangan hanya sekali lagi, bukan hanya berempat ini ya. Ya, Kita ajak bintang tamu kan. Iya. Tadi nyaris dapat bintang tamu ya, cuma belum janjian. nyaris. Iya. Jadi setelah sekian purnama kita nggak berjumpa, ini kita berjumpa mengeluarkan gunung es yang sedikit gitu ya, sedikit dulu supaya ini menjadi percakapan di antara kita kemudian gitu ya. Benar. Siapa tahu ini menjadi oh ya, ayo yuk gitu kan. Mungkin podcast berikutnya sudah ada kabar baik mungkin. Iya. Itu teman-teman, ini kita bersyukur ya bahwa sekian purnama nggak berjumpa, tetapi ada dua isu yang hangat betul yang kita boleh hadirkan hari ini. Dan lagi tren juga pembahasan kita ini kan, yang lagi tren di Kota Semarang. Betul. Bagaimana fenomena gunung es, kerinduan untuk bersama, dan bagaimana ide yang rada nggak biasa GKI hadir di mall. Yang rodo nyeleneh. Tapi kita walaupun nyeleneh punya potensi untuk punya kekuatan. Jadi nggak bicara omong kosong juga. Cuma tadi tinggal yang di bawah ini dinaikkan. Cuma udah ditandai aja mana yang nyeleneh ya tempat ini. Wajah-wajahnya ini. Makanya harus bintang tamu berikutnya. Iya, dan bahwa apa yang kita kerjakan ini bukan hanya terutama untuk GKI, tetapi kita juga sadar bahwa gereja dipanggil untuk juga membangun kehidupan bangsa ya. Iya, gitu. betul. Membentuk generasi yang mesti harus generasi yang takut akan Tuhan gitu ya. Dan GKI kan memang secara eklesiologinya kan ekumenis. Betul. Jadi gereja-gereja lain tidak merasa terancam, malah kita mau berkolaborasi terus dengan sinode lagi, dengan komunitas-komunitas. Apalagi ada bosnya di sini. Yes, betul itu. Ya ini juga penting ya. Jadi artinya GKI juga tidak akan membangun mercusuar atau betul. Bukan loh. Hati kita, semangat eklesiologis kita adalah gereja okumene. Iya. Dan gereja memang hadir untuk mengerjakan misi Allah. Iya, bukan misi masing-masing. Bukan misi gereja, misi Allah. Dan misi Allah itu harus dinyatakan dalam konteks kita. Karena itu kenapa GKI tidak mengatakan dari gereja Tionghoa menjadi gereja Kristen di Indonesia, tidak gitu, tapi gereja Kristen Indonesia yang mesti harus menjawab kebutuhan dan tantangan bangsa kita. Bangsa Indonesia. Kalau mau bicara tantangan, banyak sekali. Banyak sekali. Kayaknya saya sudah punya ide. Nama nanti kalau di mall GKI apa, saya punya ide. Apa tuh? Saya kirain saya sudah punya mallnya gitu. Belum idenya. Itu sebentar lagi. Lihat di bagian tulisan di bawah ini. Nanti kita lihat komen-komennya. Oh iya. Tolong komen yang banyak. Tolong komen yang banyak. Oke. Baik, pembicaraan yang menarik. Kita bicara soal misiologi gereja, GKI yang Di bersatu. konteks urban. Lalu bagaimana podcast ini menjadi sebuah trigger untuk
saudara untuk kita mencintai GKI, dan menyatu di GKI, dan kita bersama menjawab tantangan GKI bersama-sama. Oke guys, Ya. sampai di sini podcast kita hari ini kita akan akhiri karena Mboksu sudah siap untuk berdoa. Mboksu akan berdoa untuk kita, mendoakan rencana-rencana kita yang besar ini. Dan juga doain bangsa negara kita. Yang Doain Kota Semarang, doain banyak kan dari Panca. Doa semalam suntuk. Kita doa Bapak kami aja itu. Boleh. Sudah komplit ya. Iya. Oke, sahabat Laba Tim, kita akhiri podcast kita di hari ini dan kita terus membangun kebersamaan, cinta kepada Tuhan, cinta kepada bangsa dan negara, dan bagaimana kita menghadirkan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan di mana kami boleh menyatakan kerinduan hati kami kepadamu. Kiranya Tuhan Kau berkati kebersamaan GKI. Secara khusus kami bangun di kota Semarang dan tetap akan menjangkau kota-kota yang lain. Berkati juga GKI sebagai gereja Okumene untuk tetap membangun kebersamaan bersama dengan tubuh Kristus yang lain. Kiranya apa yang kami bicarakan siang hari ini boleh diberkati, dan kiranya Tuhan sendiri yang berkarya untuk menolong. Terutama kehadiran kami, kehadiran gereja boleh sungguh-sungguh menjangkau banyak hati yang hari ini sedang di dalam kegelisahan, hati yang hari ini sedang di dalam kepenatan, hati yang hari ini sedang mencari Tuhan. Kiranya kami boleh hadir dan kami boleh menyapa bahwa Tuhan masih ada, berkat-Nya masih nyata, dan setiap kami yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Berkati untuk kota Semarang, berkati untuk Indonesia, berkati untuk perdamaian dunia. Engkau memberkati kami semua, dan biarlah umat Tuhan, kami yang percaya kepada Yesus Kristus, boleh sungguh-sungguh menghadirkan sukacita, kedamaian, dan dimanapun kami boleh memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Oke, sampai ketemu lagi sahabat Kelaba Tim. God bless. God bless. Kayaknya bisa nih kita minum nih. Oh iya, Oke. boleh. Ayo. Minum bersama. Asin. Dos. Mari kita White. minum. Dos. Enak sekali. Kopi susu. Kok bisa?